Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa nashkurullaha haqqa syukri wa na'budullaha haqqa ibadati. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala abdika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihudahu wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal karena masih diberikan kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Harapan kita semuanya adalah mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari ini dan amalan-amalan saleh yang lainnya yang telah kita lakukan semuanya tercatat sebagai kebaikan dan pemberat timbang kita di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'a. Kalau kita melihat dan kita membaca sosok sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sana kita dapatkan beraneka ragam keistimewaan dan kekhususan serta keahlian yang mereka miliki. Sampai ada seorang sahabat yang dikenal dengan Dahiyatu Quraisyin, diplomatnya orang Quraisy, atau dikenal dengan negosiator yang ulung, yang dimana dia diutus untuk bernegosiasi dengan para pemuka raja yang akan diadakan sebuah negosiasi tersebut. Orang tersebut adalah seorang sahabat yang mulia yang bernama Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai-sampai disebutkan bahwasannya banyak perumpamaan terkait dengan kecerdasan, kecakapan, dan keteguhan itu diberikan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun agak sedikit yang sangat disayangkan bahwa Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun dia sudah melihat sebuah tanda-tanda kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dengan posisi kedudukan orang tuanya sebagai pemuka di kalangan parlemennya Quraisy, sehingga dia pun menjaga untuk tidak menjatuhkan kedudukan orang tuanya, dan dia pun bersama dengan para pemuka Quraisy dalam rangka membangkang dan dalam rangka menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kecerdasan daripada Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu itu dipuji oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia masuk Islam. Dan dia disertai oleh seorang sahabat yang bernama Khalid ibnul Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Di tahun yang ke-8
mereka berdua datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Umar mengatakan, wahai Ammar, sejatinya engkau sudah menggunakan kecerdasanmu untuk memilih agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasannya dia memiliki keistimewaan. Ucapan-ucapannya yang dia ucapkan itu sangat betul-betul menarik perhatian. Siapa yang mendengarkan perkataannya Amr bin As langsung tertarik. Tapi dia pada waktu itu berpikir, kenapa mengalahkan Ja'far bin Abi Thalib? Dia tidak mampu. Sampai 2 kali di hadapan Raja Najasyi, seorang dahiyatul Quraisy, diplomat Quraisy, tidak mampu untuk mengalahkan di dalam argumen dengan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullahu jami'a. Beliau Amr bin As radhiyallahu taala anhu di antara nama-nama yang diberikan jabatan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan banyak negara yang ditaklukkan tidak dengan perang, tetapi dengan negosiasi. Maka ini yang menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kagum dengan Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai kata Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ya Amirul Mukminin, apakah kita sekarang menaklukkan lebih lebar lagi ketika sudah menaklukkan kota Mesir? Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Tidak, wahai Amr. Aku khawatir kekuasaanku semakin meluas sehingga tidak mampu untuk aku pantau terkait dengan kondisi para gubernur yang aku jadikan sebagai penanggung jawab untuk urusan para rakyatku yang ada di bawah kekuasaanku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka berhentilah penaklukan tersebut. Dan disebutkan bahwasannya Amr ibn As radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal dunia hampir mendekati umur 100 tahun. Di tahun 43 Hijriyah. Dan termasuk orang yang panjang umurnya radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menyampaikan apa pepatah, petuah, wejangan, nasihat, mau'idhah yang disampaikan oleh sahabat yang mulia sebagai bentuk hazanah ilmiah, keilmuan kita. Apa disampaikan oleh beliau radhiyallahu taala anhu? Yang pertama, beliau ingin mengenalkan agar setiap kita tentunya perhatian terkait dengan pola gaya hidup. Ini sudah disampaikan oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam sebuah kitab tarikh Dimishqi bahwasannya beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, la amallu saubi ma wasi'ani wa ma amallu zaujati ma ahsanat isyrati wa la amallu dabati ma hamalatni innal malala min sayyi'il akhlaqi. Sebuah kaidah di dalam kaidah-kaidah kehidupan yang bahagia, pola gaya hidup seorang hamba Allah Azza wa Jal yang beliau sampaikan. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, la amallu saubi ma wasi'ani. Aku tidak pernah merasa bosan dengan pakaianku selama pakaian itu masih layak untuk dipakai. Artinya beliau tidak ingin memperbanyak pakaian-pakaian
selama pakaian-pakaian yang beliau miliki itu masih layak untuk beliau pakai dan layak untuk dilihat oleh orang. Ini pola yang diajarkan di dalam pola gaya hidup untuk berpakaian. Kemudian yang kedua, wala amalu zaujati ma ahsanat isyrati. Dan aku tidak pernah bosan kepada istriku selama dia masih berbuat baik kepadaku, mendukung apa yang menjadi sebuah program kebaikan dunia dan juga akhirat, maka tetap aku tidak pernah bosan kepadanya. Maka disebutkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sebuah petunjuk kepada umatnya ketika kau melihat sesuatu yang ada di luar. Ternyata sesuatu yang ada di luar itu lebih menarik bagi dirimu dibandingkan istrimu. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Cepat datang kepada istrimu. Karena sejatinya apa yang ada yang kamu lihat di luar dari seorang wanita itu ada pada istrimu. Ini bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga orang tidak mudah untuk berganti-ganti pasangan. Baru 1 minggu sudah ganti, sudah bosan. Bahkan ada yang membuat sebuah video viralnya menikahnya di mana? Di Ka'bah, di depan pintu Ka'bah, di Multazam. Tapi ternyata umurnya nggak lama. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk beribadah kepada Allah, niatnya hanya untuk percobaan. Bahkan mungkin ada sebuah berita bahwa ada orang itu sampai nikah 24 kali sampai KUA-nya bosan. Ya, mencatatnya namanya itu saja kan begitu. Padahal ini Amr bin As radhiyallahu taala anhu ngajari kita selama istri kita masih berbuat baik kepada kita dan masih memberikan suatu hal yang terbaik bagi kita, maka saya tidak pernah bosan kepadanya. Kemudian yang ketiga kata Amr bin As terkait dengan pola hidup, wala amallu dabati ma hamalatni. Aku tidak pernah bosan dengan tungganganku selama dia mampu untuk mengantarkan aku ke sebuah tempat yang ingin aku tuju. Artinya apa? Amr bin As radhiyallahu taala anhu memandang, karena beliau seorang gubernur, bahwa ada di kalangan para pejabatnya yang dimana mereka itu senantiasa bergaya hidup pola yang berlebih-lebihan, mengikuti gaya model yang tersebar di zaman sekarang. Ya, kalau misalnya itu masih mampu untuk dia beli, kalau misalnya tidak mampu dia beli, maka apa yang akan terjadi? Dan sifat kebosanan ini kata beliau radhiyallahu taala anhu, innal malala min sayyi'il akhlaqi. Sejatinya kebosanan ini itu diantara salah satu bentuk buruk akhlaknya. Ini beliau menasihati kita terkait dengan bagaimana kita mengatur pola hidup, pola gaya hidup kita, sehingga betul-betul pola tersebut menjadi pola yang berjalan dan itu diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya, beliau menasihati kepada kita juga yang dinukilkan dalam sebuah kitab Al-Aqdul Farid. Disebutkan bahwasanya Amr bin As radhiyallahu taala anhu mengatakan, salasun la anata fihinna. Ada 3 perkara yang dimana kita tidak boleh bersantai-santai. Tidak boleh, artinya tidak cepat untuk bersegera. Apa itu? Al-mubadaratu bil amali saleh. Kita cepat-cepat bersegera untuk beramal saleh. Ketika kita menghadapi sesuatu yang dimana di hadapan kita amal saleh,
maka seorang tentunya cepat-cepat untuk beramal saleh. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan la yutimmul ma'ruf illa bisalasi khisalin. Tidak sempurna, tidak menjadi sesuatu yang sempurna kecuali kebaikan tersebut dalam kondisi 3 perkara. Yang pertama diantaranya adalah ta'jiluhu. Ketika itu kebaikan amal saleh, maka segera kita untuk bersegera, tidak berlambat-lambat. Kemudian yang kedua, wadafnul mayyit, di dalam menguburkan mayit. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, summa amatahu fa akbarah. Kemudian Allah matikan dia, kemudian cepat-cepat untuk dimakamkan. Jangan sampai jenazah itu lama-lama di tempat kita. Kalau jenazah itu adalah orang yang saleh, mudah-mudahan dia itu mendapatkan pahala segera dari Allah Azza wa Jalla. Kalau memang jenazah itu jenazah yang tidak saleh, agar cepat-cepat kita berlepas diri dari jenazah tersebut, melepasnya menuju ke kuburannya. Maka ini yang dianjurkan. Kemudian yang berikutnya adalah tazwidul kuf'i, menikahkan orang yang sudah layak untuk menikah. Misalnya kalau kita melihat ada di kalangan kita sudah berumur 40 tahun tapi masih senang untuk tidak menikah, maka segera untuk dicarikan. Kalau dia laki-laki, carikan pasangannya perempuan. Kalau dia perempuan, carikan pasangannya laki-laki. Untuk apa? Untuk betul-betul dia menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disegerakan. Kemudian yang berikutnya apa disampaikan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, yaitu sebuah perkataan yang indah yang beliau katakan, disebutkan di dalam Manazil Al-Ashraf li Ibni Abi Dunya. Beliau mengatakan, laisal aqil, bukanlah orang yang berakal, alladzi ya'riful khaira minasyarri, hanya sekedar mengetahui ini baik, ini buruk. Akan tetapi orang yang berakal, orang yang cerdas adalah alladzi ya'rifu khaira syarraini, orang yang mengetahui kebaikan di balik 2 keburukan. Wa ya'rifu al-asyarra baina khairaini, dan mengetahui keburukan di antara dua kebaikan. Jadi artinya apa? Ketika berkumpul sesuatu yang buruk, ini buruk, ini buruk, maka bagaimana kita di dalam menyikapinya? Kaidah fiqhiyah mengatakan, idza tazahamat al-mafsadatan al-akhdu bil aisar minhuma, maka mengambil mafsadah, keburukan yang lebih ringan. Contoh, ketika ada jenazah seorang wanita, dia dalam kondisi hamil dan kemudian diprediksi anaknya di situ masih hidup, maka kita lihat membelah perut jenazah seorang wanita itu sesuatu yang menghadirkan mafsadah, keburukan. Akan tetapi ada sebuah keburukan yang dimana keburukan tersebut kalau dibiarkan itu lebih berat keburukannya. Itu apa? Ketika kita yakin bahwasannya janin yang berada di perut jenazah tersebut, ketika dibongkar itu perutnya,
disobek itu perutnya dan janin tersebut bisa hidup, maka jenazah seorang wanita tadi disobek kemudian dikeluarkan janinnya dari perutnya. Jadi dua-duanya buruk. Tetapi mengambil sesuatu yang paling ringan keburukannya, yaitu apa? Membelah perutnya seorang wanita yang hamil tadi. Seorang yang akil mengetahui, kita ketika diajukan dua pilihan, dua-duanya buruk, tetapi sebuah hal yang patut untuk kita pilih salah satunya, maka kita pilih mana yang paling ringan keburukannya. Begitu juga terkait dengan dua kebaikan. Mana dua kebaikan yang paling rajih, yang paling dominan kebaikannya? Sampai disebutkan dalam sebuah kaidah fikih, idza tazahamat al-maslahatan quddimatil arjah minhuma. Ketika dua kebaikan berkumpul, maka diambil yang paling rajih, yang paling dominan kebaikannya. Contoh, ketika seorang sholat sunnah qabliyah zuhur, kemudian tiba-tiba muadzin mengumandangkan iqamat salat, apakah dia meninggalkan salat sunnahnya, membatalkan salat sunnahnya, ataukah dia meneruskan? Maka ketika seorang memahami kaidah ini, dia batalkan itu salat sunnahnya. Jangan sampai dia tertinggal dengan takbiratul ihram seorang imam. Maka kaidah ini itu bisa untuk dikembangkan. Ketika ada dua keburukan, kita bingung memilihnya, maka cari keburukan yang paling ringan. Kalau memang itu perlu untuk dicari yang paling ringan dari dua keburukan tersebut. Ini yang dinasihatkan oleh Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Kemudian hal yang terpenting yang beliau satu ini yang ingin disampaikan oleh beliau, yang dimana beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya ihfadh anni ma usika bihi, wahai anakku, jagalah dariku apa yang akan aku wasiatkan ini. Apa katanya? Imamun adil khairun min matarin wabil, wa imamun dhalumun ghashumun khairun min fitnatin tadum. Imam yang adil itu lebih baik daripada hujan yang deras. Dan imam yang zalim itu lebih baik dibandingkan fitnah yang terus-menerus terjadi. Jadi ketika kita dipilih untuk memilih, misalnya kita diminta untuk memilih, ada pemimpin yang zalim memimpin kita, ataukah kita hidup tanpa ada pemimpin? Maka hidup tanpa ada pemimpin walaupun semalam itu lebih buruk dibandingkan kepemimpinan seorang yang zalim. Sampai-sampai disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan, situna sanatin bi imamin zalimin khairun min lailatin wahidatin bila imam. Kita hidup 60 tahun bersama pemimpin yang zalim itu lebih baik dibandingkan satu malam hidup tanpa ada pemimpin. Maka ini perlu untuk kita pahami bersama, bahwa keberadaan pemimpin itu dalam rangka untuk ditaati. Ketika kepemimpinan sudah ditunjuk, sudah ditentukan, maka kewajiban seorang muslim adalah as-sam'u wa ta'ah. Dia dengar dan taat selama pemimpin tersebut tidak menyuruh kita kepada suatu kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kaidah-kaidah dari para ulama rahimahumullahu ta'ala mengajari kepada kita bahwa pentingnya seorang pemimpin, walaupun pemimpin itu kita lihat ada kezalimannya, tetapi keberadaannya dia lebih baik dibandingkan
tidak ada pemimpin walaupun satu malam. Ini nasihat daripada Ammar ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan hazanah keilmuan kita semuanya, bagaimana kita bersikap di dalam pola dan gaya hidup kita sehari-hari, dan bagaimana kita bersegera untuk melakukan suatu amal yang saleh, dan kita pun bagaimana kita senantiasa taat kepada pimpinan kita selama mereka masih berada di koridor taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat bahwasannya hal yang dilarang adalah ketika seorang mengkodeta pemimpinnya. Ini hal yang dilarang dalam Islam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.